Saya pernah dibesarkan dan hidup dalam lingkungan yang toksik. Sangat toksik. Puji Tuhan, Tuhan berhasil mencabut saya dari lingkungan itu. Toxic relationship atau hubungan yang beracun adalah sebuah hubungan yang tidak sehat yang membuat seseorang merasa tidak dapat dipahami, tidak mendapatkan dukungan, bahkan merasa direndahkan, sehingga nilai dirinya hancur berantakan. Dirinya merasa tidak ada harganya sama sekali, dan hubungan ini bisa saja terjadi pada sepasang kekasih atau dalam pertemanan, juga bahkan dalam keluarga. Apa sih ciri-ciri bahwa Anda ada dalam lingkungan yang toksik atau lingkungan yang tidak sehat? Yang pertama, kalau Anda sudah sulit untuk menjadi diri Anda sendiri, sulit untuk berbicara atas nama diri sendiri, sulit untuk beropini, bahkan cenderung dikontrol oleh orang lain di lingkunganmu. Jadi Anda tidak merasa pede untuk berpendapat. Semuanya butuh acuan, kata orang, kata bapak, kata ibu, dan sebagainya. Karena sering dikontrol, maka Anda tidak berani bersikap. Anda cenderung pasif. Anda akan selalu bersikap seperti apa yang dia inginkan dan bukan apa yang ingin Anda lakukan. Segala sesuatu benar kalau menurut dia. Bahkan kebenaran Alkitab pun turut dipelintir menurut pemahaman dia. Untuk sekadar berpendapat saja, Anda sampai berkali-kali harus takut. Jangan-jangan ucapan Anda menyakiti perasaannya. Dan konyolnya lingkungan yang toksik cenderung tidak mau melepaskan Anda, bahkan dengan argumen, saya berbuat gini kan karena saya sayang sama kamu, gitu ya. Dan kalau ini yang terjadi, kata-kata seperti itu muncul Anda dengar, berarti Anda sudah dalam lingkungan yang toksik. Yang kedua, tidak mendapat dukungan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang selalu memberikan dukungan yang positif. Artinya ya kalau Anda salah ya nggak didukung gitu ya. Tapi kalau Anda berbuat yang benar, Anda selalu mendapatkan dukungan. Tapi toxic relationship berbeda. Setiap pencapaian yang Anda peroleh, setiap prestasi yang harusnya membanggakan, malah justru menjadi sebuah kompetisi bagi orang yang toksik. Maka yang muncul adalah pemberontakan. Seolah-olah prestasimu adalah sebuah perlawanan. Oh, jadi kamu sudah nggak mau nurut lagi ya? Muncullah kemarahan, merasa disaingi. Ya, bahkan bisa jadi pasangan hidup Anda adalah orang yang toksik karena dia merasa tidak suka karena Anda berhasil melakukan ini dan itu, sementara dia tidak berhasil melakukannya. Alih-alih merasa bangga, alih-alih Anda merasa mendapat dukungan atau apresiasi, Anda malah mendapatkan perkataan kasar, dicari-cari kesalahannya, dan mendapatkan kritik atas prestasi yang seharusnya membuat Anda bangga. Yang ketiga, selalu dicurigai dan dikekang. Hubungan akan menjadi toksik jika cemburu sudah terjadi secara berlebihan dan membuat pasangan Anda melakukan hal-hal yang ekstrim untuk mengekang Anda. Contohnya menyita handphone, bahkan melabrak orang yang bekerja sama dengan Anda padahal tidak ada hubungan apa-apa. Nah, hubungan juga dikatakan toksik ketika pasangan sudah merasa terlalu posesif, artinya terlalu memiliki Anda. Segala sesuatu dia harus tahu. Kamu pergi dengan siapa? Sekarang sudah sampai di mana? Lagi ngapain? Dan seterusnya. Jadi dia selalu mau tahu segala kegiatan sehari-harimu dan marah jikalau kamu tidak mengabari kamu sedang ngapain aja. Selain itu kadang-kadang ia juga melarang untuk memakai jenis pakaian tertentu yang mungkin pakaian itu akan menarik perhatian orang lain. Parah juga ya. Jadi yang keempat, toxic relationship terjadi ketika kejujuran sudah menjadi barang yang langka. Anda sering dibohongi. Padahal kejujuran adalah sebuah pondasi dari relasi yang sehat.
Jadi kalau pasanganmu senantiasa berbohong dan menutupi banyak hal, ini tanda bahwa Anda sedang dalam hubungan yang toksik. Dan yang kelima, sering menerima kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal atau kekerasan psikologis. Kekerasan verbal seperti yang tadi sudah kita bahas di depan ya. Jadi kata-kata yang kasar, yang menyakiti, bahkan juga kekerasan fisik sampai membanting benda-benda yang ada di sekitar, main tangan, memukul, melukai. Jikalau terjadi perselisihan dalam relasi, maka ini adalah sebuah tanda-tanda hubungan Anda sudah toksik. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1-2 memberi kita jalan keluar dari situasi toksik ini. Demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apa artinya? Hubungan yang toksik adalah sebuah rantai jerat. Ia tidak akan mudah melepaskan Anda dari jeratnya. Maka yang harus Anda tetapkan dalam diri Anda adalah, yang pertama, persenjatai dirimu dengan pikiran Kristus yang siap menderita konflik karena berpihak pada pihak yang benar. Sadari dan akui jika hubungan yang kamu jalani itu termasuk toksik. Lalu ambil keputusan untuk berhenti dan keluar, seberapapun menyakitkan hal itu terjadi. Yang kedua, jangan merasa berdosa atau bersalah karena kamu mengambil keputusan untuk keluar dari lingkungan akrabmu yang toksik. Mungkin awalnya kamu merasa menderita karena Anda keluar dari lingkungan yang toksik, sehingga Anda merasa engkau mengkhianati mereka. Tapi abaikan saja perasaan itu dan berkonsultasilah kepada Tuhan dalam doa. Abaikanlah perasaan bersalahmu akibat memutus hubungan yang toksik ini, dan bersyukurlah sebab rantai perbudakan dalam dosa sebenarnya sedang Tuhan hentikan. Dan yang ketiga, carilah relasi yang baru. Keluarlah dari lingkungan lamamu. Carilah kelompok-kelompok baru yang dapat memberikan getaran pergaulan yang positif. Biasanya, relasi baru ini dapat Anda dapatkan ketika Anda turut dalam pelayanan gereja atau ikut dalam hobi olahraga yang baru. Jadi bergabunglah dengan tim-tim pelayanan di gereja sesuai dengan minat, bakat, dan karunia yang Roh Kudus berikan kepada Anda. Jangan takut untuk menjadi orang yang merdeka. Kasih Kristus senantiasa merangkul Anda.